cukup. Minta tolong mikrofonnya dimatikan dulu, nanti gantian kalau mau berbicara. Baik Ibu, saya akan mulai perkuliahan hari ini dengan mencoba mengingatkan kembali, karena mungkin hampir 80% mahasiswa FPL yang ikut kelas saya itu mungkin lupa atau mungkin karena kesibukannya banyak gitu ya. Jadi di awal kontrak kuliah saya sudah menyampaikan semua materi perkuliahan saya sudah dalam bentuk video. Oke, mohon ibu-ibu kalau misalnya sedang Google Meet ya, mungkin sambil melakukan aktivitas lain boleh, tapi diingat-ingat biar nggak nanti itu yang dibahas lah ternyata sampainya lu, jadinya lah lu nggak sampai. Dalam bentuk video. Jadi ibu-ibu, kalau memang video pembelajarannya sudah paham, saya akan lanjut kepada materi berikutnya. Tapi kalau ibu-ibu ada yang mau ditanyakan atau mungkin belum paham atau mungkin ada yang perlu dibahas atau mau mencoba langsung, boleh minta Google Meet, begitu nggih? Jadi kalau misalnya saya menawarkan monggo ibu mau Google Meet atau lanjut materi gitu, kalau mau Google Meet ya kita adakan Google Meet, tapi tolong yang jelas tuh Google Meet Pak. Nah nanti yang bilang Google Meet Pak itu tolong disiapkan apa nih yang mau kita bahas gitu. Karena materinya kan sudah ada dalam bentuk video. Jangan sampai Google Meet hanya untuk Google Meet saja, kita nggak bahas apa-apa kan ya, jadi karena materi berikutnya itu masih banyak. Musik itu kalau kita pelajari secara menyeluruh itu sangat luas. Jadi ibu-ibu kalau cuma mengandalkan Google Meet saja dengan waktu 1 jam itu pasti waktunya nanti bakalan kurang begitu. Nah terus ibu juga belum sepakat nih, kan disepakati dulu nih mau Google Meet atau mau materi gitu. Kalau misalnya saya menawar, kalau misalnya ini kan kita nggak bisa memungkiri ya, dari peradaban Masehi yang kita tahu kalau Sabtu Minggu itu kan banyak orang yang berkegiatan di luar bekerja gitu ya. Jadi kalau misalnya kok saya nggak bisa Google Meet, saya pasti akan langsung menyatakan ibu-ibu ada materi atau ibu-ibu ada tugas itu tanpa saya menyebutkan ada Google Meet. Tapi kalau saya menawarkan itu saya pastikan saya bisa. Nah saya bisa pun saya berharap ibu-ibu juga sama-sama paham lah gitu. Kalau misalnya kok pas saya bisa, ibu-ibu kok pas nggak bisa, ya saya memaklumi karena memang ini hari Minggu. Dan kalau misalnya pas ibu-ibu bisa, kebetulan saya nggak bisa juga, saya mohon dimaklumi karena memang kadang kita punya kegiatan tambahan di hari Minggu tadi. Itu yang penting kita sama-sama sepakat. Terus ibu-ibu jangan menjawab juga terserah gitu. Kalau terserah itu kan ya gimana gitu. Karena kalau misalnya kita mau adakan Google Meet, kalau ternyata materinya sudah ada, tapi kalau tidak diadakan nanti ibu-ibu. Jadi intinya kalau kuliah dengan saya itu bukan setiap hari Minggu kita ada Google Meet terus tuh enggak. Tapi pada waktu materinya sudah sampai dan ibu-ibu sudah paham, ya akan kita lanjut kepada materi berikutnya. Terus kenapa saya selalu menugaskan dalam bentuk video atau resume gitu? Harapannya kalau ibu-ibu bisa mengirim video latihannya, berarti ibu-ibu sudah menonton dan sudah mencoba mempraktekkan sendiri. Ataupun kalau misalnya sudah menonton tapi kok belum bisa mencoba mengikuti, paling tidak dengan meresume kan ibu-ibu sudah mempelajari materinya. Begitu. Nah ini harapannya bagi ibu-ibu yang mungkin merasa musik itu susah,
jadi sedikit terbantu. Dan kalau misalnya ibu-ibu di sini kok ada yang merasa materinya terlalu gampang, atau ibu-ibu berharap dapat materi lebih, bisa japri saya, nanti kita bisa diskusi di luar perkuliahan, karena memang ada beberapa mahasiswa RPL juga yang masih berkomunikasi dengan saya terkait pembelajaran musik di sekolahnya. Dan selama saya bisa menjawab, pasti kita akan kita akan lanjut diskusi. Dan kalau misalnya kita mengikuti materi seperti yang sudah bisa semuanya, mungkin ibu-ibu juga akan merasa kesulitan, karena memang materi musik itu bagi yang memiliki kemampuan ya mungkin dapat, tapi belum, kalau yang tidak memiliki kemampuan ya mungkin butuh penyesuaian seperti itu. Sampai di sini ibu-ibu bisa bisa memahami ya. Artinya kalau memang minggu-minggu berikutnya kalau misalnya saya menawarkan, monggo ibu-ibu melanjut materi atau minta Google Meet, tolong dijawab dulu itu mau lanjut materi ya silakan. Atau kalau misalnya kok ada satu saja yang bilang, Pak, Google Meet, saya pasti akan kasih Google Meet, karena memang harapannya biar biar ibu-ibu yang butuh itu juga kita kasih sesuai dengan kebutuhannya, itu ya. Artinya sesuai dengan, mungkin ada yang perlu ditanyakan ataupun mungkin ibu-ibu mau praktek langsung gitu, jadi kita kasih kesempatan gitu nih. Jadi ibu-ibu jawab dulu pertanyaannya, baru nanti silakan kalau mau masuk Google Meet ya silakan masuk gitu. Begitu ibu. Nah, sekarang karena memang kalau Google Meet seperti ini kan pastinya saya hanya akan ngecek sesuai dengan permintaan ibu-ibu gitu kan. Ini saya coba dulu sama Bu Selvi. Mana Bu Selvi ada? Iya Pak, ada. Oke, Bu Selvi di sini kan tanya, Pak, saya mau tanya, apa nanti ketukannya kita bikin kreasi kita sendiri 2 baris saja Pak, atau sesuai dengan yang dicontohkan? Ini untuk perkusi 2 ya Bu ya? Iya betul. Untuk perkusi 2 itu kan kalau misalnya ibu-ibu, semoga sih semuanya ibu-ibu sudah melihat gitu ya. Di situ dari mulai not 4 ketuk, not 2 ketuk, not 1 ketuk, not setengah dan seperempat itu sudah mulai kita acak. Jadi kalau di perkusi 1 itu kan berurutan ya, dari 4 ketuk seperti apa, 2 ketuk seperti apa. Tapi kalau di perkusi 2 itu sudah kita acak. Nah, biasanya yang paling gampang dimainkan itu adalah not 1 ketuk dan not setengah ketuk. Nah, di situ nanti ibu-ibu bebas mengkomposisikannya, terserah tuh. Mau satu birama itu isinya macam-macam notasi, atau satu birama itu terdiri dari not setengah ketuk semua. Nah, nanti setelah dibunyikan baru ibu-ibu bisa merasakan, oh sepertinya ketukannya nggak enak nih, baru tadi tulisannya dirubah terus disesuaikan lagi dengan ketukan yang pengen ibu-ibu bikin. Nah, di dalam contoh saya tidak perlu diikuti ya Bu, ibu-ibu bisa mengkreasikan sendiri. Di situ ibu-ibu sudah mulai mengacak notasi sesuai dengan kreasinya masing-masing. Begitu? Iya Pak. Ya, monggo Bu Koirunisa. Ya Bapak, mohon maaf, izin bertanya, itu untuk notnya nanti kita tuliskan juga atau hanya videonya saja Pak? Nah, karena di sini prinsipnya adalah latihan menulis ya Bu ya. Artinya pada waktu ibu-ibu bisa menulis, itu setelah itu harapannya ibu-ibu bisa membunyikan. Dan pada waktu ibu-ibu bisa menulis dan membunyikan, itu ibu-ibu juga bisa membaca tulisan orang lain, dan orang lain juga bisa memahami tulisan ibu. Jadi sebaiknya ya ada tulisannya, kalau tulisannya seperti apa itu bunyinya seperti apa gitu. Karena ibu tanpa dibikin tulisan pun pasti akan jadi bunyinya, ya. Karena memang dari awal ibu kan sudah tahu ketukan dan sebagainya. Tapi di sini karena kita adalah guru, bagaimana kita menyesuaikan antara tulisannya dengan bunyinya ini yang sedang kita pelajari. Jadi sebaiknya tulisannya dimunculkan. Oke Bapak, terima kasih. Monggo yang lain.
tadi sudah diwakilkan oleh Bu Hoirunisa, jadi sudah sama Pak pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Itu ditulis atau apa, ketukannya itu harus ditulis atau hanya cukup videonya saja? Nah, ibu-ibu karena tadi masih sama ya, berarti pemahamannya ya ditulis biar ibu-ibu tahu bagaimana nulisnya dan bunyinya seperti apa. Terus berikutnya Bukun siapa gitu kan? Bulis Indri, ya ini ada Bulis. Bulis? Ada yang belum paham Bulis? Sudah Pak. Di sini kan Bulis nulis Google Meet juga boleh Pak supaya lebih paham. Iya. Mana yang belum paham? Itu penulisan ketukannya itu diajak atau enggak tadi, tapi sudah dijawab sama Bapak tadi. Oke. Jadi mungkin karena ibu-ibu itu apa ya, setelah Google Meet tiba-tiba paham semua gitu ya Bu ya. Baguslah. Nggak apa-apa Bu, santai aja. Yang pasti tuh Bu, karena memang kita terpisah, nggak bisa ketemu, komunikasi itu penting. Jadi mohon ibu-ibu besok-besok kalau misalnya saya bertanya, monggo ibu-ibu mau Google Meet atau lanjut materi, itu dijawab dulu. Materi atau Google Meet gitu. Kalau materi itu berarti saya akan lanjut video materi berikutnya tanpa ada Google Meet. Kalau Google Meet ya kita siapkan Google Meet-nya. Begitu nih. Nah, tapi kan jadi apa ya? Jadi sedikit ya mungkin hanya sekedar ngobrol aja kalau misalnya ibu-ibu kok pas kita bahas Google Meet ternyata ibu-ibu nggak ada masalah yang perlu dibahas. Monggo Bu Kamelia. Oke Pak, izin bertanya lagi. Berarti kalau saya bisa simpulkan, kebutuhan diadakannya Google Meet hanya berkaitan dengan pembahasan materi yang sudah dibagikan yang belum paham, itu ya Pak. Tapi untuk materi sendiri kita belajar mandiri dari yang sudah Bapak share di Spada. Seperti itu nggih Pak. Maaf nih, Bu Kamelia sudah mempelajari video persisi 2? Nggih Pak. Sampun nggih? Nggih. Sudah mencoba mempraktekkan? Belum, kan baru dibuka hari ini. Tapi sudah paham ya, isinya tentang apa Bu? Tentang ketukan itu toh Pak? Ya, itu video sudah di-share seminggu yang lalu loh Bu. Iya, iya. Ya kalau misalnya belum sempat ya disempetin ya Bu. Itu kan video pendek-pendek, nggak lebih dari 4 menit. Artinya kalau misalnya benar seperti Bu Kamelia, kalau misalnya dari video tersebut kok ada yang belum paham, ibu langsung boleh tanya di grup juga nggak apa-apa gitu, lewat chat gitu. Tapi kok kalau harus di Google Meet kan ya silakan disiapkan bagian mana nih yang belum paham. Misalnya nih Bu Kamelia belum paham Pak ya, kan otomatis kalau misalnya Bu Kamelia bilang belum paham kan saya pengen tahu nih, coba dipraktekkan Bu menurut pemahaman Ibu seperti apa. Dari situ nanti kan baru kita saya bisa melihat oh yang masih belum sesuai di bagian mana gitu. Tapi kalau ibu-ibu sendiri belum siap dengan materinya, ya materi Jim itu kan sudah mempermudah kita dalam kalau misalnya belum jelas bisa diulang lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya materinya aja belum dipelajari ya mungkin susah untuk membahasnya. Monggo Bu Selvi. Mau tanya Pak, batasannya apakah cukup 2 baris aja sebagai kita pemula atau boleh 3 baris atau terserah kita atau gimana? Disesuaikan dengan 2 baris itu maksudnya 2 birama ya Bu ya? Iya betul, sesuai caranya Pak. Oke. Monggo saya sesuaikan dengan kebutuhan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu memang benar ada minat di sini, mungkin 2 birama itu ya sebentar banget gitu kan. Tapi kalau misalnya Pak ibu-ibu yang penting saya sudah mencoba dan berusaha bisa Pak, ya 2 birama cukup lah. Tapi kalau misalnya kok pengen latihan yang sebenarnya bisa dibuat 16 birama. Nah kalau misalnya Bu Selvi mau tahu satu lagu utuh itu isinya 64 birama Bu. Itu pun kalau dimainkan
memainkan satu lagu itu paling lama cuma 3 menit. Jadi sebenarnya nanti setelah kita bisa itu ya kita mau main 64 birama itu ya baru main 3 menit gitu. Tapi kalau misalnya ibu-ibu, Pak kita butuh penyesuaian dulu nih, saya hanya bisa mengerjakannya 2 birama saja, boleh. Atau mungkin bagi ibu yang merasa Pak saya nggak bisa menyesuaikan ketukannya atau saya susah mukul, saya sudah memberikan opsi kedua, coba diresum aja Bu, menurut pemahaman ibu-ibu materi itu isinya apa toh. Karena logikanya pada waktu ibu-ibu bisa menjabarkan materi itu dengan benar, harusnya ibu-ibu tinggal melakukan langkah pelan-pelan untuk bisa mempraktekannya. Tapi kan ada kalanya karena memang kita sudah apa ya Bu ya, artinya sudah dewasa. Biasanya orang dewasa itu kan bukan kemampuannya yang tidak bisa, tapi kepentingannya yang berbenturan gitu ya. Mau latihan harus arisan dulu Pak, mau latihan lagi harus itu Pak, masak nasi Pak, mau latihan lagi Pak, cucian kehujanan Pak, gitu kan. Jadi macam-macam kan. Nah dari situ monggo disesuaikan saja. 2 birama bisa ya syukur, lebih banyak ya ibu nanti akan lebih maksimal lagi untuk bisanya. Saya kadang apa ya Bu, ini bukan berarti apa ya, bukan berarti meremehkan ya Ibu ya. Saya berharap ibu-ibu yang ikut kelas saya nggak ada yang merasa terbebani dan kok itu susah mentok, karena memang standar hidup saya adalah bahagia Bu. Sementing jenengan bahagia itu wis. Monggo bukan. Bapak izin bertanya, kalau saya bikin ketukannya persis kayak punya Bapak boleh nggak Pak? Gimana? Ketukannya seperti punya saya? Iya, boleh nggak? Nah, kalau ketukannya seperti punya saya kan berarti ibu sebenarnya bisa, tinggal berani aja untuk mencoba membuat sendiri. Toh nanti pas ibu kan sebenarnya gini loh Bu, ini materi yang sederhana bagi orang yang bisa memainkan dengan cara sederhana. Dan ini juga materi yang sangat profesional bagi orang-orang yang memainkan secara profesional. Dan ini juga bisa diterapkan di salah satu permainan untuk anak usia dini. Nanti kalau ibu cuma nyontoh dari saya dan hanya karena tidak percaya diri terus tidak berani membuat sendiri, ibu-ibu tidak bisa menerapkan ini di anak-anak. Itu harapannya kan pada waktu nanti ibu-ibu sudah memahami dan bisa menerapkan di anak-anak, ibu-ibu bisa menciptakan perkusi dengan model-model ketukan yang sesuai dengan ibu eksplor tadi. Sama seperti pada waktu kita belajar menggambar, ini ibu sudah dikasih contoh kertas sama pensil, silakan selanjutnya gambar bebas. Maksud iya mau nyentuh gurunya juga. Kalau nyentuh gurunya bisa kan berarti gambar bebasnya kan juga bisa. Ibu cuma perlu yakin aja lah, salah nggak ada masalah. Nah ini juga sering terjadi nih, ibu biasanya tidak percaya diri, benar nggak ya? Itu salah apa enggak ya? Belum apa-apa sudah gitu. Yang penting kalau proses belajar tuh ya, tapi dengan saya loh Bu ya, dengan saya salah nggak apa-apa, tapi kalau dengan dosen lain kok salah dimarahin ya saya nggak tahu juga sih. Coba di apa syukur-syukur ini Pak contohnya seperti Pak Pur seperti ini, kalau saya bikin sendiri seperti ini malah lebih bagus. Berarti ibu sudah mengerti dengan contohnya dan bisa mengaplikasikannya sendiri. Monggo yang lain. Bukan sudah membuat. Saya sudah lihat videonya Pak, cuma karena belum percaya diri. Burina, ada Burina. Ada Bapak. Burina Minawati. Iya Bapak. Burina. Materi perkusi 2 sudah dipelajari. Sudah saya lihat Bapak, sudah saya tulis juga tadi sama-sama praktekkan. Oh, suaranya tidak kedengeran Burina. Ayah, sudah dengar Bapak? Materi perkusi 2 sudah dipelajari Burina. Videonya sudah saya lihat Bapak. Sudah dicoba dipraktekkan. Masih belum percaya diri Bapak, sudah saya tulis sama persis sama kayak Bapak. Burina sudah bersuami. Belum. Bapaknya ada. Ada Bapak, alhamdulillah.
Bapaknya ada ya? Ya. Pripun Bapak? Kalau bapaknya ada kan suruh nemeni bapaknya biar percaya dirinya bagus. Oh, nggih Bapak. Monggo barangkali Bu Rina mau nyoba langsung. Mungkin Hmm, belum berani Bapak. oh belum berani. Yang Lah kan ini versi dua. temani banyak orang. Lagi nggak ada yang tahu kok. Nggak kelihatan juga. Iya Bapak. Berani ya nyoba ya? Boleh Bapak. Oke. Silakan. Sebentar Bapak, saya ambil dulu. Ambil sticknya. Saya off kamera nggak apa-apa ya Bapak? Nah terus saya lihatnya gimana? Tulisannya apa? Bunyinya apa? Terus gimana? Bu Rifda mau Coba tanya, wes, Bapak. kalau off kamera kayak apa suaranya wes tak dengerin dulu. Ini kayak suara semoga aja suaranya apa FM biar jernih gitu ya. Bu Kalau Rifda. AM kan kemersek. Oke Bapak. Bu Rifda mau tanya tuh Bapak, saya siapkan dulu Bapak. Iya saya tahu Bu Rida mau tanya, tapi Bu Rina dulu. Sebentar Bapak, saya siapkan dulu. Kok kayak itu ya anak sekolah beneran loh. Pak itu teman saya mau tanya Pak. Udah Bu Rina dulu. Kita kasih kesempatan. Bu Rida sabar loh nungguin loh. Sebentar Bapak, saya siapkan dulu. Monggo Bu Rida mau tanya apa? Iya Pak, terima kasih. Kemarin kan saya sudah menonton, lalu sempat ada praktek mungkin 2 atau 3 kali praktek. Nah itu yang karena bayangan saya tuh memang masih diminta untuk praktek yang sama persis seperti yang Bapak buat. Terus terang itu cukup kesulitan dari perpindahan yang setelah garis drama ketiga, yang dari baris pertama ke baris kedua tuh loh Pak, itu perpindahannya tuh agak garu di situ. Nah terus tadi ketika Bapak sampaikan kok disuruh bikin sendiri, itu ya ada tertantang juga, tapi mikir nanti kalau misalnya wagu gitu gitu yang penting tapi sesuai antara notasi yang dibuat sama ketukannya gitu ya Pak ya. Iya Bu. Nggak kebayang saya bikin musik soalnya Pak. Iya Bu. Jadi memang rata-rata orang yang komposer yang bisa bikin musik itu PD-nya kelewatan sih Bu. Nah alasan itu juga kenapa musik bisa dikatakan bisa meningkatkan percaya diri tadi Bu bagi anak. Nah kalau yang bagus PD-nya seperti apa Pak? Ya yang standar aja sih. Artinya kalau misalnya kita masih punya rasa malu itu berarti kita masih normal lah. Artinya tidak seperti komposer-komposer yang malunya kelewatan loh. Nah, yang pasti karena memang di sini proses pembelajaran dan tujuan kita adalah nanti syukur-syukur ibu-ibu bisa menerapkan ini di sekolah masing-masing. Ibu berani nyoba gitu aja sih. Kalau misalnya ini kan sebenarnya apa ya? Bukan kelas yang kita harus ketemu langsung. Kalau salah nanti walaupun temennya nggak ngebully tapi gesturnya kelihatan kayak nggak bisa gitu kan. Ini kan kelas di mana ibu-ibu terpisah satu sama lain, jadi ya kalau salah ya biasa aja lah. Bagi yang muslim ya istighfar itu, kalau yang non muslim ya Tuhan atau gimana itu kan. Jadi ya menurut saya kalau ibu-ibu nggak berani nyoba ya susah untuk mendefinisikan apakah ibu-ibu bisa apa enggak. Jadi dicoba aja Bu, apa namanya, kalau salah ya sebenarnya kalau kita Pak Pur yang tahu ya Pak. Kalau ya mungkin di antara teman-teman ada yang tahu sih, karena memang ada orang yang memiliki kemampuan itu karena memang alami punya bakat, dia ngerti gitu kan. Tapi kalau nggak semuanya ngerti. Terus apa namanya, kalau ibu-ibu bisa menggunakan ini, sebenarnya pelatih drum band profesional pun teorinya sama dengan yang kita pelajari. Hanya saja kalau mungkin mereka temponya lebih cepat, kekompakannya lebih bagus, tapi kan karena kita memang untuk anak sedini mungkin temponya dipelankan. Terus apa namanya, tidak harus terlalu cepat. Jadi musik itu kalau dimainkan dengan pelan-pelan ya sebenarnya bisa sih. Gitu. Berarti tempo pelan nggak apa-apa, yang penting Nggak apa-apa. sesuai dengan notnya ya Pak ya. Oke, makasih Pak.
Oke. Monggo Bu Rina, sudah? Alat yang disiapkan apa toh? Sudah Bapak. Ini Pak. Oke. Sudah punya. Ini kebetulan Bu Rina itu di endorse sama Li Mineral, jadi dia harus nyiapin produk endorse-nya. Berapa itu kontraknya sama Li Mineral? Ini ketutupan ya Pak? Enggak apa, coba Bu Rina dipraktekin aja. Oke Bapak. Oke. Ini saya imajinasi sendiri nggak apa-apa ya Pak? Kalau misalkan Ya, boleh. biramanya sama 2 terus itu boleh nggak sih Pak? Ya coba dulu aja, nggak apa-apa. Nanti kan setelah di komen setelah Ibu main toh. Iya. Boleh 1 baris aja dulu Pak? Iya. Dari tadi wis boleh terus lo ya. Oke Pak. Saran dan ketentuannya kebanyakan ini. Oke Pak. Nah ya Pak. Gimana Bapak? Nah, oke. Jadi Bu Rina itu nggak ada tulisannya toh, tapi bisa main toh. Iya. Nah, Imajinasi. itu memang berlaku umum gitu ya Bu ya. Enggak guru PAUD, siapapun mak-mak yang ikut rebana di kampung dan sebagainya pun mereka bisa bunyikan sesuatu, tapi kan nggak ada tulisannya. Nah, di sini kenapa ibu-ibu kok diminta untuk belajar menulis dan membunyikan? Karena memang prinsipnya adalah pendidikan. Jadi biar ibu, seperti di awal saya mungkin sudah menyampaikan, kalau ibu-ibu ngajar anak hari ini bunyinya tak gitu kan seperti itu ya. Tapi kok minggu depannya berubah jadi ta, anaknya yang bingung Bu. Makanya perlu ditulis. Nah, kalau ibu mengenal tulisannya, minggu ini ngajar apa, minggu depan ngajar apa, ada dokumennya. Kita dibantu sama catatan. Jadi anak-anaknya terbantu. Bukan terus nanti kalau anaknya bilang Bunda, minggu kemarin nggak gitu, pasti Bu Rina bilang, di aja itu Bunda enak-enak itu kan. Nah, kayaknya jadi korban anaknya itu. Nah, saya paham kalau ibu-ibu semuanya ini kalau dikasih stick sama galon kosong suruh bunyiin bunyi Bu. Tapi mohon maaf nih dalam istilah kata namanya asal gitu kan. Karena tidak ada tulisannya. Nah, di sini kita diminta untuk pelajari dulu Bu tulisannya. Biar apa? Biar apa yang dimaksud jenengan itu orang lain paham. Dan apa yang dimaksud orang lain jenengan juga paham. Gitu. Makanya dibuat yang namanya notasi biar kita ada tulisan pendukung yang menyatakan oh kalau tulisannya seperti ini berarti bunyinya seperti ini nih. Kalau bunyinya seperti ini, oh tulisannya seperti ini nih. Jangan sampai bunyinya seperti apa ya, pokoknya begini gitu. Gitu nggih. Nah, itu bedanya antara kita belajar sama kita. Mungkin ibu-ibu kalau bereksperimen dengan Pak ekspresi anu aja Pak, nggak usah ada tulisannya, saya penting bunyinya. Nanti yang jadi korban pasti anak-anak. Nah, begitu ibu-ibu. Saya sudah bisa menyimpulkan dan mungkin ibu-ibu juga semuanya juga bisa menyimpulkan bahwasanya video itu tidak cukup hanya 1 kali ditonton untuk bisa paham. Karena sudah dalam bentuk video, ibu-ibu silahkan bisa dipelajari kapan saja. Terus setelah dicoba dipelajari, ibu-ibu kalau misalnya mau memainkan sama seperti yang saya contohkan ya tidak apa-apa. Tapi untuk video perkusi 2 sebenarnya ibu-ibu diminta untuk mengkreasikan sendiri. Coba kalau setelah ibu-ibu bisa bikin sendiri jadinya nanti seperti apa. Harapannya dengan sering membuat, ibu-ibu bisa kalau suatu saat butuh bunyi atau nuansa lain untuk bermain perkusi, ibu-ibu sudah siap. Begitu. Monggo ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada? Nah, nanti kalau misalnya ada boleh ditanyakan lewat grup. Hari ini 2 menit lagi presensinya ketutup. Silakan ibu-ibu presensi dulu. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.